Sebelumnya bahwa Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati telah meminta dukungan kepada DPR untuk mengizinkan Pertamina untuk menaikkan harga bensin jenis Pertamax, di mana hal ini dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI pada kemarin 28 Maret 2022. Pasalnya memang secara ideal harga Pertamax ini harusnya mengikuti harga kenaikan tren penguatan harga minyak dunia, di mana harga minyak dunia ini trennya terus mengalami kenaikan akibat konflik Ukraina dan Rusia yang menyebabkan pasokan ke Uni Eropa cukup terganggu. Saat ini harga minyak mentah dunia sudah mencapai 119 US dollar per barel, di mana menurut Nike dalam menyikapi kenaikan harga minyak mentah dunia ini, Pertamina harus menyesuaikan harga untuk beberapa jenis BBM non subsidi yang sudah dilakukan, yakni Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Akan tetapi penyesuaian harga ini belum dilakukan kepada produk BBM non subsidi jenis bensin Pertamax, di mana harga jual bensin Pertamax saat ini masih di level Rp9.000 per liter, sedangkan harga keekonomiannya ini jauh lebih mahal dibandingkan angka tersebut. Berdasarkan Kementerian SDM, harga keekonomian Pertamax pada April ini diperkirakan mencapai Rp16.000 per liternya. Nah, apabila harga keekonomian Pertamax ini benar naik pada April nanti, artinya akan ada selisih angka sebesar Rp7.000 yang harus ditanggung oleh Pertamina. Lalu bagaimana dampak kepada keuangan Pertamina? Tentunya akibat lonjakan harga minyak mentah ini, Pertamina ini harus mengalami ketimpangan arus kas yang serius, di mana Pertamina ini harus membeli minyak mentah setiap harinya, namun pemerintah baru akan membayarnya beberapa tahun kemudian. Jika diakumulasikan sejak 2017, akumulasi piutang Pertamina ini mencapai 100 triliun rupiah lebih. Selama 2020, kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah karena tidak ada kenaikan harga BBM dan tarif listrik ini sebesar 68,8 triliun rupiah, di mana pemerintah ini sudah mencicil di tahun berikutnya, dan masih ada sisa yang harus dibayar ke Pertamina ini sebesar 15,9 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2021 harga kembali ditahan meskipun harga minyak dunia juga mengalami kenaikan, di mana akhirnya kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah yaitu membengkak menjadi 93,1 triliun rupiah. Maka dari itu total kompensasi yang dibayarkan saat ini adalah 109 triliun rupiah. Pada 2022 ini tekanan ini diperkirakan masih akan terus berlanjut, di mana harga minyak mentah Indonesia saja rata-rata sudah mencapai 90,81 US dollar per barelnya year to date, lebih tinggi dari yang diasumsikan di APBN yang sebesar 63 US dollar per barel. Di sisi lain ada juga kenaikan konsumsi BBM dari 1,18 juta KL menjadi 1,39 juta KL pada tahun 2022 ini. Dan yang terbaru, dalam rapat yang digelar oleh Komisi 7 DPR RI bersama dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian SDM, kemudian Kepala BPH Migas, dan Direktur Utama PT Pertamina, ini yang masih berlangsung juga saat ini, untuk membantu keuangan Pertamina, akhirnya Kementerian SDM resmi menetapkan bahan bakar minyak jenis bensin Pertalite atau RON 90 yang dijual PT Pertamina ini sebagai jenis bahan bakar minyak khusus penugasan atau JBKP. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutu K. Aryaji mengatakan dengan ditetapkannya Pertalite sebagai JPKP, maka pemerintah ini akan menetapkan kuota bensin Pertalite pada 2022 ini sebesar 23,05 juta kiloliter. Adapun realisasi penyaluran Pertalite sampai Februari 2022 telah mencapai 4,258 juta kiloliter atau melampaui 18,5% terhadap kuota hingga Februari 2022. Dengan dimasukkannya bensin Pertalite ke dalam JBKP ini, maka bensin Pertalite seharusnya diperlakukan sama seperti halnya bensin premium yang mendapatkan kompensasi penuh dari pemerintah. Namun sayangnya belum jelas apakah nantinya Pertalite saat ini yang diberikan kompensasi ini oleh pemerintah akan ditanggung sepenuhnya atau hanya 50% saja, tergantung dari kandungan premium yang dicampurkan ke Pertalite ini. Jawabannya akan didapat dengan hasil rapat dengar pendapat pada Komisi 7 dan Pertamina pada hari ini. Demikian, Maria.